Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Mudah-mudahan kita selalu berselawat kepada beliau, sebagaimana kita harapkan beliau amin ya rabbal alamin. Lalu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Hari ini kita membuka kitab karangan Syekh Ahmad Said Abdul Qadir Tajudin Ahmad bin Muhammad bin Abdul Qadir bin Ibrahimullah Al-Iskandari. Ini hikam. Ya, apa yang dikatakan hikam ini kita dikatakan sama-sama. Kata Ibnu Abdullah merasa sedih karena tidak mengerjakan amal ibadah. Dalam hikam kata Ibnu Abdullah merasa sedih karena tidak mengerjakan amal ibadah. Merasa sedih karena tidak mengerjakan amal ibadah. Ini kalau orang yang tidak pernah ini bagus sekali. Sedih ya. Karena kali berpikir dulu sedih. Kenapa kehebatan zikir itu? Karena dalam hadis Sahih Bukhari, apabila ada hambaku menyebut aku di kala dia ramai, maka aku hadir di situ, dan aku pun menyebutnya, dan aku pun mengingatnya. Kalau kita buka lagi Al-Quran, Al-Qur'an, ingatlah kau kepadaku, saya aku akan ingat pula kepadamu. Rasa sedih karena tidak mengerjakan amal ibadah. Merasa sedih karena tidak mengerjakan amal ibadah. Di mana tidak mengerjakan amal ibadah sebenarnya karena malas adalah pertanda orang itu diperdaya oleh setan. Malas itu sudah diperdaya. Tapi kalau tidak, kalau suatu bersifat uzur, nanti dia merasa sedih. Ada apa dia? Karena ada sesuatu hal masalah penting atau dia sakit, dan dia merasa sedih. Nah, itu sudah tergolong orang-orang yang sudah ada iman kepada Allah. Kesal ya, sedih. Minta ampun ya Allah. Walaupun kadang-kadang kita di rumah, tapi tak seperti macam kita yang sedang berjamaah. Karena kita nak duduk di zikir itu bukan sedang. Tapi kalau zikir sudah duduk, ya, kita sudah berjalan sendiri, tidak mantap. Tapi kalau kita masih di diri, tidak bisa begitu kata Ibnu Abdullah. Merasa sedih karena tidak mengerjakan amal ibadah, di mana tidak mengerjakan amal ibadah sebenarnya karena malas adalah pertanda orang itu diperdaya oleh setan. Maka dalam kitabul hadis dijelaskan di situ, apabila ada tanda dia di situ malas, berarti dia tidak dapat dia meraih ketikatan kepada Allah. Kita harus kita lah, karena tidak berubah satu kaum itu kalau kaum itu tidak berubah. Tidak berubah satu kaum itu kalau kaum itu tidak berubah. Tapi pada hakikatnya Allah juga itu yang berubahnya. Kita malah bisa Allah. Bila mana seseorang merasa sedih karena tertinggal tidak mengerjakan ibadah atau semisal kewajiban ibadah, kemudian
Kemudian di waktu ada kesempatan ternyata malas mengerjakan. Ada kesempatan. Aku ada hal ada kesempatan. Ternyata malas. Kalau punya penyakit malas ini sudah kaya ya. Itu kata ikannya halus lumayan. Bila mana seseorang merasa sedih karena tertinggal tidak mengerjakan ibadah, semisal kewajiban ibadah, kemudian di waktu ada kesempatan ternyata malas mengerjakan, adalah pertanda dipermainkan setan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah SWT menyukai orang-orang di dalam hatinya yang berduka cita. Rasulullah, Allah SWT menyukai orang-orang di dalam hatinya yang berduka cita. Jadi kita balik lagi semalam masalah amanah. Dengan amanah pula kita kerjakan semuanya yang sudah dititipkan oleh Allah. Nama itu di dalam hati sanubari kita. Berarti semua segala perintah diberikan oleh Allah pun menjadi wajib bagi kita. Kalaulah tidak Allah selipkan nama Dia, asma Dia dalam qalbu kita, maka kita pun tak dapat untuk mengenalnya. Tak dapat kita mengenalnya. Dengan namanya Allah itu apa? Nama itu kita sebut melalui kalam Dia. Nama Dia kita sebut melalui kalam Dia. Contoh dalam kata takbiratul ihram, Allah Akbar. Kata dia Allah, mengangkat tangannya kan hukumnya sunnah. Mengangkat menyebut takbiratul ihram itu adalah wajib. Ada rukun qauli. Allah Akbar. Allahu Akbar. Didengar dengan sama dia. Ini harus kita jalani betul-betul di dalam sembahyang. Jangan berhadapan kuping kita yang mendengar. Berarti kita sembahyang kita belum berulang, belum kembali dari kita. Jadi sebelum kita kembali kepada Allah, kembalikanlah diri kita dulu kepada Allah. Jadi kenapa dalam kitab-kitab dijelaskan ikutilah orang-orang yang sudah kembali? Kita beranggapan bahwasanya mereka yang sudah kembali itu adalah orang yang sudah mati. Nah, contoh, kayak Haji apa Soebul Wafat dari Larifi. Kita ikuti lagi ya orang-orang sudah kembali. Jadi kalau orang yang tak paham itu, kenapa kita ikuti dia? Dia sudah kembali, dia kan sudah berpulang, bukan itu maksudnya. Yang kembali, dia sudah mengembalikan dirinya kepada Allah. Tak ada dirinya lagi. Itu yang dimaksudnya. Tak ada dirinya lagi. Makanya menjadi rahasia, insan itu menjadi rahasia. Kita ini kan menjadi rahasia Allah. Jadi pada hakikatnya kita ini berahasia-rahasia tidak sama Allah. Berahasia-rahasia. Kau rahasiaku, aku rahasiaku. Kau rahasiaku, kau rahasiaku. Aku rahasiaku. Berarti aku sama Allah itu rahasia-rahasia tidak. Tapi kalau sudah dapat ini, sudah tidak. Ibadah sudah. Allah. Duduk ya, sembahyang duduk ya. Allah. Asal disebut dulu nama dia disebut, bukan nama kita. Allah. Kata nama dia. Allah. Asalkan bar jatuhnya. Allah. Asalkan bar jatuhnya, aku sembahyang. Itu ya. Jelas ya. Lagi dari Ramadan kita latih. Allah. Kan banyak tuh kan. Nah, dia mengerjakan 8 rakaat, 3
siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dua-duanya sahih. Yang 8 pun sahih, yang 23 pun sahih. Jadi kenapa harus orang contoh kepada 23 rakaat sama witir? Semakin banyak kita sembahyang, semakin banyak kita mempersembahkan Allah. Itu. Jadi kalau 8 jalannya karena sholat tarawih itu dia tidak terhitung jumlah. Ada yang 8, ada yang 23. Saudi Arabia berapa? 36 rakaat. Itu dia berarti. Berasa sedih karena tidak mengerjakan amal ibadah. Mana amal? Berarti itu nomor 1, amal dan ibadah. Mana amal? Mana ibadah? Ibadahmu adalah sholatmu. Amal tadi itulah ingatmu kepada Allah. Itu zikir Allah. Makanya waktu takbir ihram itu jangan ada yang diingat selain daripada Allah. Macam mana ingatnya? Itu sudah ditalkin. Ada sebab wajib ditalkin zikir itu. Allah Bagaimana cara mengenali Allah? Alif lam ha. Alif itu berdiri sendiri dia. Allah. Maka dalam kita berdiri betul itu terdapat ada rukun fi'li. Berdiri betul. Yang bersifat Allah itu qiyamuhu ta'ala bila binafsi. Berdiri Allah dengan sendiri. Berdiri aja. Tapi tahu situ. Tahu itu wujud sama. Wujud yang bisa disandarkan. Bukan Allah wujud tempat, bukan Allah wujud sandaran, tidak. Rasa sedih karena tidak mengerjakan amal ibadah. Amal Allah. Ibadah tadi adalah sembahyang. Amal itu banyak. Salah satunya zikir Allah. Usuk. Tadi saya usuk. Belajar aja dulu, aksara aja dulu. Allah. Kita tak boleh berkaul dalam hati ini berat. Karena zikir kita tidak boleh pasti. Hanya la ilaha illallah saja pasti. Jadilah tahap-tahap belajar jadilah. Tapi kalau orang sudah sampai tingkat ke muraqabah, mau lagi di situ. Dia sudah ngintai di situ. Allah. Usahakan dalam berzikir, di dalam sembahyang pun di situ. Muraqabah di situ. Jangan lengah pandangan dalam pandangan. Jangan kau pandang dirimu, itu maksudnya. Jangan kau pandang dirimu. Kalau kau pandang dirimu, jadi bagaimana menjatuhkan takdir dirimu khasat alif lahir itu? Allah. Biar tenang hati. Allah. Dada ini kan ada gudang rahmat supaya jiwa kita besok tenang. Allah. Syekh Abdul Ali Ad-Daqqal pernah berkata, barang siapa yang menyesal atau tobat, sebenarnya dia sudah berhasil menuju kepada Allah hanya dalam sebulan, di mana perjalanan statistik itu tidak akan mampu ditempuh beberapa tahun oleh orang-orang yang tidak pernah merasa menyesal. Perbuatan menyesal tersirat. Sifat utama Rasulullah SAW ada 2 sifat. Keutamaannya di bidang itu. Yang pertama, selalu merasa berduka cita, dan kedua, selalu berpikir. Zikir mesti bersatu. Jangan zikir aja, ada pikir. Jangan berpikir aja, tak berpikir, tak boleh. Zikir, pikir, menyatu ya. Dalam berzikir itu ada pikirnya. Jangan berpikir aja, ada pikir, tak bisa. Zikir, Untuk apa jalan zikir itu kita pandang setiap latifah? Nah, kalau dalam misbah tarik dari bangsa, la ilaha illallah, la
ilaha illallah. Jadi waktu kita mengucapkan, kalau dari mengucapkan la ilaha illallah, tapi dengan mata batin kita memandang titik-titik latifah, titik-titik yang tempat letakkan zikir itu. La, kotak, ya, la. Berarti dibersihkan dengan kalimat la, supaya otak kita ini tak ada terpikir yang lain. La ilaha, berarti ada sebelah kanan dia bersih dia. Di tengah-tengah dada itu dia bersih. Di atas usus sebelah kiri itu bersih. Illallah. Di kolbu kita dada sebelah kiri bersih dengan ucapan kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau tak ada kristal di situ dia, nah itu makanya perlu dia kaji. Itulah perlu dia ilmu. Kalau ada ilmu nanti, dia merasa zikir itu hanya biasa saja. Padahal kalau waktu kita berzikir itu situlah siapa yang bersihkan itu? Siapa yang bersihkan diri? Tak Allah. Karena inti daripada la ilaha illallah itu adalah Allah. Hakikat daripada la ilaha illallah itu adalah Allah. Jadi ketika kita berzikir itu, disitulah Allah membersihkan latifah-latifah dari diri kita. Sucilah dari situ. Secara batin sudah bersih dari situ. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya waktu zikir itu kita harus mengatakan setiap latifah itu. La ilaha illallah. Kalau dia sedang tetap juga dibaca, tapi kalau cepat dia ucapkan dari qalbu. Ada cepat ya. La illallah. Walaupun dia cepat, tapi tidak mengurangi daripada huruf kalimat la ilaha illallah. Jangan dikurangi. Kami kurangi. Tetap dia la. Jangan ditarik la. Sama dia. Jangan ditambah lagi la. Sama dia. La. Jangan tambah ada hamzah di situ. Tak mau dulu. Berarti kita sudah menambah. La ilaha illallah. Walaupun tidak kencang, hanya tetapkan la ilaha illallah. Karena membedakan antara nafi dan isbat. Harus membedakan antara nafi dan isbat. La ilaha, itu kalimat nafi. Illallah isbat. Jadi di antara tengah hari dimasukkan di tengah dada, sebelah di tengah-tengah dada. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kenapa harus ada hal itu juga kita jelaskan? Kita nak makan, kita nak minum, kita perlu dunia, kita mau beli ini, kita mau sekolah ke mana. Kalau orang yang sudah duduk di makam yang seperti itu, dia banyak zikirnya illallah, illallah. Dia sudah isbat. Kalau sudah illallah dia bilang, berarti nanti zikirnya adalah bukan Allah, Allah, Allah. Allah. Kita belum bisa. Kalau memang kita sudah bisa zikir seperti itu, la ilaha illallah, 3 kali sudah cukup. Tutup aja 3 kali itu. Tapi tengok dulu, betul kita sampai di situ. Kalau belum jangan. Karena menafikan keakuan kita itu berat. Karena rasa sedih kita juga ada. Rasa sedih kita juga ada. Karena saya dulu, kami lah, kita berbeda-beda. Saya dulu kalau pas malam ngaji, kalau rakaman tak datang, kecari saya. Apa lagu kamu? Nah, gitu ya. Begitu saya dengar orang rasa ini. Nah, itu kadang-kadang anak, istri pun jadi bijak juga buat kita. Di awal pergi, di situ juga ada alat, di situ ada yang tombol. Memang itu ujian dan cobaan kita. Tapi kalau kita kuat, yakin di situ kita, hanya kita kepala keluarga kita yang atur, jangan takut sendiri. Kalau biji mengatur awak, nah tinggal aja biji itu usah banyak lagi biji. Karena kita yang turunkan oleh Allah, tidak ada lagi aman itu aku satu hal itu Allah.
cukup dia menyiapkan baju kita, dia sembahyang yang wajib itu aja cukup sama dia. Tak puasa sunnah boleh dosa, tak sholat sunnah itu tak masalah. Karena memberikan kita pakaian itu aja bukan tanggung. Bukan ajar kita tak sayang sama anak dan istri kita. Tapi ingat, dalam Quran Allah jelaskan, hartamu, istrimu, anakmu itu adalah hijab bagi dirimu. Adalah Al-Quran, janganlah anak pinakmu dan istrimu melalaikan kamu dengan zikrullah. Kalau kita sudah lalai, jauh kepada Allah. Kalau kita sudah jauh kepada Allah, nanti Allah akan menjauhi kita. Tapi kalau kita dekat sama Allah, Allah lebih dekat dari kita. Apabila kau datang berjalan kepada kata Allah, maka aku mendatangimu dengan berlari. Begitulah sifat rahmat Allah dengan kita. Kenapa? Ada sesuatu pada diri kita yang menjadi rahasia. Itulah diberikan oleh Allah Subhanahu kepada Nabi Adam alaihissalam. Tapi kita kadang-kadang tak kita rasai, tak kita cerna. Hebatnya Allah itu memberikan nama dia diberi. Untuk apa nama dia diberi kepada kita? Tapi kadang-kadang kita tak terfikir. Coba kalau kita fikir baik-baik, kenapa Allah itu diberikan nama kepada kita dalam hati kita, di kolbu kita? Adalah berpikir. Maka kalau kita berpikir itu dipelihara baik-baik. Pelihara. Kalau kita tak datang kita hafal dalam pengajian, tetap kita buat. Minimal 3 kali itu jadilah. Minimal 3 kali jadilah. Kadang-kadang ini kita buat 3 kali, tapi kita habis itu bercerita kepada orang lain yang tidak bermanfaat, yang tidak berfaedah. Jadi lagi. Tapi kalau kita ada sesuatu hal keperluan kita yang lain, Allah tahu itu lagi. Karena Allah itu bersifat Allah lagi. Dia tahu juga keperluan kita apa. Tapi kadang-kadang kita nak cepat di kita ni, ada 3 kali, tapi kita ngomong sama kawan-kawan yang tidak berfaedah. Di sini kita kenal. Maka kalau kawan kita untuk menjuruskan kita, tinggallah. Saya dulu gitu. Saya lah ya. Aku pun cerita di rumah, saya pikir. Ayo bang, begini nah, disuruh dia mau ngaji. Kerja aja, tak bisa. Marah aja. Daripada Allah marah sama kita, tapi ada iktibarnya buat kita dan ada hikmah juga untuk kita sampai saat ini. Kalau dulu tidak betul-betul istiqomah, tak jumpa kita orang. Kalau awal dulu tidak istiqomah, kalau terburu dulu, tak akan jumpa kita. Sakit ya, sakit lah. Sakit bertahun-tahun. Makan nasi bulog itu makan bakso. Tapi kita jelas menerima apa yang diberikan oleh Allah. Nanti kalau saya bilang nanti makan nanti sama anak-anak itu pakai Indomie aja, tambahkan bumbu itu pakai garam, itu kami makan sama anak itu sendiri. Tapi saya yakin pertolongan Allah pasti ada, pasti. Saya yakin. Ternyata alhamdulillah. Kalau Allah kayakan saya nanti, entah kita di tahap pada tidak ada kita di rumah. Mungkin Allah berikan jalan terbaik, atau yang diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah terbaik. Itu yang terbaik. Karena Allah itu sayang sama kita, cuma kita ini tak tahu sayangnya Allah. Sesuatu Allah akan berikan kasih sayang kepada kita, toh kita juga akan diberi ujian. Pasti berat ya, pasti berat ujian, berat. Apalagi kalau sekarang banyak mahal dulu, semua mahal segala macam. Pernah dulu almarhum yang dulu masih haji ambil ini. Kita tak usah takut. Kita sudah orang bertoriko, tak usah mikirkan itu lagi. Serahkan dirimu kepada Tuhan. Tapi sudah kau sebut ilahi anta maksud, ya Allah anta maksud, wa kita sebut ilahi anta maksudi wa ridha taqabbudi ridha dan mencari Allah. Kalau kita nak mendapatkan ridha Allah itu, kita mesti tahan ujian. Tahanlah.
bisa. Ini hikam ini dia halus mainnya. Hikam ini bukan nyindir. Berarti kalau dia bahasanya nyindir, pada hakikat itu yang menasihati siapa? Bukan diriku. Pada hakikat yang berbicara itu kan Allah. Jangan kau ragu. Kalau sudah kau sebut aku la ilaha illallah, sudah kau sebut, sudah kau buka pintu-pintu lagi, baru kau amalkan. Allahumma ya qadiyal hajat, sampaikan hajat ya Allah, sampaikan hajat ya Allah, sampaikan hajat ya Allah. Tak kita sebut pun hajat-hajat kita kepada Allah, Allah beritahu apa yang ada seluruh dalam diri kita. Kita banyak ada kita, banyak keperluan kita, banyak keperluan kita. Tapi Allah beritahu. Allah akan susahkan kita. Allah memberikan ujian kepada kita tu. Jadi kita doa juga. Sanggup tidak kau memberikan ujian? Dan sebatas ini kesanggupan kau. Ini berikan. Cuma kadang-kadang kita goyah. Iya tidak. Inilah ilaha betul tidak? Ya Allah. Misalnya saya bilang, saya kalau tidak istiqomah dulu, tak ketemu gitu, tak ketemu. Entah saya menelipar dan sebagainya. Tapi saya yakin dengan la ilaha illallah. Kenapa? Karena dipraktekkan guru kepada kita. Lah ditunjuk tidak ada kita dari bangku satu. Sama ya, rasakan. La ilaha. Dah, apa itu? La ilaha. Apa itu? Ya ada Tuhan. Apa itu Tuhan itu? Satu dan hati. Berarti tidak ada satu dan hati kepada yang lain kan? Baru Allah hanya Allah. Satu adalah hati pada Allah. Pasti dikasihnya. Harus satu lah. Cuma kadang-kadang kita ini di saat ini kita pulang kadang esok lagi sudah ada dia. Tahu begitu. Berarti kita beriman. Berarti kita tak percaya kita dengan amalan malam ini. Kalau sudah kita yakin dengan amalan malam ini pasti ada. Pertolongan Allah intan surah yang syukur. Beda jalanku, beda jalan kau. Mana jalan Allah itu? La ilaha. Boleh mencatat kaki saya. Boleh berbesar. Kalau orang yang mengamalkan la ilaha illallah secara istiqomah, insya Allah hidupnya akan senang sampai kapanpun. Bahkan sampai mati pun dia akan senang. Kenapa? Karena dibimbing terus sama Allah. Yang bimbing Allah, bukan manusia yang bimbing. Manusia mana yang sanggup membimbing manusia? Mana bisa manusia itu membimbing manusia itu kehadiran Allah? Tidak bisa. Yang bisa membimbing Allah itu Allah yang membimbing kepada Allah. Tidak. Itu betul. Manusia mana bisa? Manusia itu adalah Allah. Cuma kita tak yakin dengan kebesaran Allah. Tapi kita juga tak pandang ke belakang bagaimana Allah telah berikan kehidupan pada kita begitu sedang ini. Tak pernah kita goyah dengan perekonomian. Walaupun orang cuma lihat di komplek muka sekarang, macam-macam emak-emak sudah membeli beras yang apa namanya itu? Yang murah-murah itu namanya itu. Bulat. Kita tidak. Berarti kan ada keistimewaan diberikan oleh Allah. Usah kau takut dimakan kau kata Allah. Aku berada dalam sangka hamba-Ku. Maka kita tak boleh mengatakan susah. Aku berada dalam sangka hamba-Ku kata Allah. Apabila kau bersangka kau senang, akan kusenangkan kau. Maka kita tak boleh dibilang orang, sedang kalau sekarang Tuhan, HP sedang. Jangan. Apa ucapan kita ketika orang mengatakan Alhamdulillah kalau sekarang Tuhan, aku jawab Tuhan. Alhamdulillah. Sedanglah kau sekarang Tuhan. Jangan cakap apa sedang dan panas. Jangan. Langsung. Karena yang mengucapkan tadi kita sudah hati kita. Kalau sudah dibilang langsung sedanglah kau sekarang Tuhan. Berarti dia bilang sedang itu kalau siapa itu? Langsung aminkan. Karena perkataan itu adalah perkataan dia pada hakikatnya. Kita ini kalau menjadi sama begitu dalam dulu. Kita kan sudah punya yang sandal kan? Itu saya kita tak boleh.
Nyesal aja lah, ya Allah, kenapa begini? Ada pasti nyesal lagi. Mari tobat kita, sesudah tobat, takut sama Allah. Apalagi kita nih, malam ini, sama suasana besok, udah istirahat dulu, untuk sementara. Habis dulu kalau Allah beberapa hari setengah bulan dari lagi segala macam, nanti aja. Kalaupun panjang umur kita, kalaupun pendek, kita kan kadang-kadang terpikir kita merasa panjang hidup kita. Ibarat gitu, kalau kita nak mendapatkan petunjuk dari Allah, anggap aja kita ini yang terakhir berzikir itulah. Barulah sukun dia, kata orang tua dulu, sukun dia berzikir. Seakan-akan besok kita mati. Bagaimana kalau Allah bilang sama kita, besok kau mati, cuma kita berzikir. Mungkin kita lari dan Allah sudah menangis. Berselawat juga kita pasti akan nangis. Ini selawat itu bukan tak nyentuh, gimana? Ilmunya tak dikasih, tapi selawat kita tak nyentuh, tak berakhir untuk selawat kita itu. Coba kita renungkan baik-baik. Allah saja berserta para malaikat berselawat kepada Nabi. Nabi itu kan manusia, kita ini kan manusia. Kepada Nabi Muhammad itu dia berselawat. Aku kasih pada hambaku, kata Allah. Jadi apakah Muhammad itu ada yang menjadi hamba Allah? Kita tidak. Berarti mana sifat Allah yang Ar-Rahman yang Ar-Rahim? Jadi hakikatnya gitu ya. Allah pun berselawat kepada kita. Itulah. Karena ada sifat kemuhammadan pada diri kita. Tapi kita tak tahu selawat oleh Allah. Disinilah kata kita muta'ala isal kita. Kita beranggapan bahwasanya Allah itu hanya berselawat kepada Nabi Muhammad saja. Tapi Allah juga tidak berselawat kepada kita. Sifat Muhammad kita tidak. Ini kan tubuh Muhammad. Sudah dihadirkan itu. Air, api, angin, tanah. Sudah ada di situ. Kenapa kita zikir itu? Dari bangsa. Berarti dari atas. Terucap di dalam hadis satu hari itu. Yang asmanya yang bernama Alif Lam Ha. Di dalam hati satu hari. Allah. Nah, waktu kita tawadhu, waktu kita zikir kopi dari latifatul qalbi, latifatul ruh, kopi ke sir ke apa ke nafsi ke bulu jasad, ya, bulu jasad dari atas ke mana? Ke bawah ke. Apa hikmahnya dari atas itu, dari utara ke bawah? Atau letak atas lah. Kenapa ke bawah lagi? Apa hikmah dari di utara ke Allah? Kenapa harus ditahu lagi? Apa hikmahnya? Jadi kalau kita tak merasa sedih, pasti kita belum begitu, belum. Merasa biasa-biasa ya. Jadi kalau kita zikir kita la ilaha illallah karena merasa biasa-biasa saja, berarti zikir kita belum ada bekasnya. Ingat ya, ini kaji untuk tidak. Kalau dia dalam diri itu tidak ada bekas lagi zikir la ilaha illallah pada diri itu, berarti dia belum lagi dikatakan orang yang berzikir. Tak ada bekasnya. Kalau dengan orang berzikir itu tak ada dulu. Tapi kalau kita orang sudah dapat berzikir ini, kita akan berzikir berhenti itu dengan zikir. Atau berusaha pun orang berzikir. Seandainya hati orang ambil apa segala macam berzikir itu pasti dia mendengar. Kenapa? Ikut kalbu. Jadi yang mengantarkan itu diri apa yang ini? Yang menarik yang menarik ini ke sana itu siapa? Diri ini yang tubuh kasar ini apa yang tersembunyi? Jadi kalau sudah ada rasa seperti itu, syukur ya. Dipegang, dipelihara, dipupuk betul-betul dari dalam. Kalau nak mati pun besok laki lo mau satu ilaha illallah. Masalah
kesusahan takkan pernah diberikan oleh Allah orang-orang yang selalu ingat kepada Allah susah. Yakin? Fadzkurni adzkurkum. Ingatlah kau kepada niscaya aku akan ingat pula kepada kau hambaku. Aku Tuhan, aku kasih padamu. Kenapa aku kasih padamu? Karena aku kasih kepada kekasihku. Karena aku kasih kepada kekasihku. Karena kau adalah umat kekasihku kepada Allah. Jika kita tak duduk, tak ada rasa sedih kita. Hanya semangat zikir, tapi jadilah. Tapi masih dalam itu belum begitu. Bukan hanya semangat zikir ya. Jika ramai dia baru itu, apa begitu? Jika sepi dalam, kalau dalam kubur besok tak ada yang menemani. Hanya Allah yang menemani kita besok. Tidak ada yang lain. Ada yang lain menemani kita. Oh, saya usah berceritakan kalau ada yang tidak, Allah yang menemani kita besok. Kau sudah takut atas izin Allah. Kau berpikir pun atas izin Allah. Makanya Nabi isbatu betul kata, pejamkan mata pandang, bersihkan dia. Karena di sini ini menutup pintu-pintu setan, jangan masuk ya. Itu dengan kalimat lamali. Kalau orang dulu, kalau nunggu pagi kepada waktu, cuma nunggu pagi. Kalau orang dulu ini yang benar, besok. Nah, hantar itu dipegang dua orang kan, besok saja, tunggu. Nah, jadi satu la ilaha illallah itu hantar, satu isbat Allah. Untuk mengeluarkan ilmu percikan. Kalau sudah nampak nanti dia keluar, bukan itu orang cinta. Allah katakan hamba yang beriman. Usah kau takuti. Tahu usah kau takuti. Kalau dikayakan Allah Tuhan, tapi tak ada iman itu sama sekali tak. Tapi kan senang kan? Kami begitu ya. Nah, dari sekolah rasa juga. Tapi itu ya, haji malam ini tetap merasa sedih karena tidak mengerjakan amal ibadah. Tapi kita tidak ada rasa sedih. Cuek aja kita. Cuek, jadi tak bisa. Kita sudah orang berikut sudah ada ikatan janji. Ingat, orang yang sudah berikut itu sudah ada ikatan janji. Jadi sama siapa? Sama Allah. Bukan sama ini, kita kan sama Allah. Innalladzi yu'minuna nama Allah, Rasulullah ini amanah kasaba nama yang khusyuk nafsi. Barang siapa mengambil bai'ah kepada ya Muhammad, berarti mengambil bai'ah kepada Allah. Berarti kita mengambil bai'ah kepada guru, pada hakikatnya kita sudah mengambil bai'ah kepada Allah. Peganglah insan mutiara itu. Jangan kau abaikan, jangan kau tampar dia kembali, jangan kau tampar dia kembali. Pegang betul-betul. Tanamkan kalimat ilmu itu. Kalau mau selamat di dunia, wal akhirat, insya Allah akan senang. Saya tidak menghilangkan jadi kaya ya, tapi insya Allah akan senang. Kaya itu kalau senang, carilah kesenangan, carilah ketenangan. Kalau sudah tenang, insya Allah senang. Kenapa dia tenang? Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Karena zikir dia kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Nah, menenangkan hati agak sulit. Kenapa? Berlawanan antara nafi dan isbat. Mulutnya saja yang menafikan, yang mengisbatkan, tapi hatinya tidak isbat. Mulut benar betul, la ilaha illallah. Mulut benar betul, tak salah. Mulut tidak salah dengan ucapan la ilaha illallah, tapi hati tidak mengisbatkan. Maunya kalimat la ilaha tadi menafikan,